Belakangan lagi sering nonton video-video dari tech-tuber terkenal, khususnya di bidang elektronik. Mostly mereka menggunakan osiloskop pada project-project mereka. Jadi kepikiran buat punya osiloskop. I like this. This is cute. Coba scroll di e-commerce kesayangan. Kok mahal? Coba googling sama YouTube. Kali aja bisa dibikin sendiri. Ternyata bisa, Pak. Di video kali ini kita bakalan coba bikin osiloskop murah meriah, tapi cukup menolong buat project-project beginner. Projectnya kita contek dari devnya langsung, Pak. Tinggal buka reponya. Langkah-langkahnya udah jelasin dari A sampai Z. So, apa aja yang kita butuhkan buat project kali ini? Kita butuh Raspberry Pi Pico. Biar murah pakai Pico yang biasa aja, Pak. Nggak usah yang wireless. Nah, sebelum lanjut, kita kudu tahu dulu nih batasan-batasan apa aja yang ada di Pico ini. Contoh, kita pengen osiloskop yang bisa ngukur gelombang sinus maksimum plus minus 32 volt. Kalau kita langsungin ke analog pinnya si Pico yang cuman bisa ngehandle tegangan 0 sampai 3,3 volt, ya mampus, Pak. Jadi kita butuh analog front end, atau kita singkat aja AFE. Menurut devnya sih, kita bisa bikin AFE-nya dari resistor pembagi tegangan sederhana, atau yang ribet sekalian pakai op-amp. Untuk AFE-nya kita coba pakai op-amp aja deh, biar aman juga. Oke, lanjut buat bahan pendukungnya kita butuh PCB bolong, port USB Type-C, soket IC DIP 8, LMV358, dioda 4148, beberapa buah resistor, male pin header, dan soket BNC. Oh ya, untuk skematiknya langsung download di link yang ada di deskripsi ya, Pak. Oke, langsung kita rakit ke PCB, Pak. Kita mulai dari nyolderin port USB-nya dulu. Nah, kebetulan adanya case aluminium, kita pasin dulu, Pak, ke case-nya. Lanjut ke board Pico-nya. Karena pakai port USB Type-C, kita kudu nambahin kabel tambahan buat data plus dan minus USB-nya, Pak. Dan untuk pin headernya, kita solder ke pin yang perlu aja, Pak, biar gampang dicabut. Hasil jadinya kira-kira kayak gini, Pak. Jadi yang kita perluin cuma pin VBus, 3V3, GP26, sama beberapa titik pin ground. Lanjut kita coba tata dulu letak komponennya. Dan setelah beberapa kali revisi sana-sini, hasil jadinya kira-kira kayak gini, Pak. Menurut devnya sih, sebisa mungkin komponen pendukung harus dekat sama op-amp buat ngehandle noise berlebih. Oke, lanjut lagi kita coba cek pasangin ke case-nya, Pak. Oke, nice. Mepet tapi nggak kena ke case. Next, pasang konektor BNC-nya ke case. Jangan lupa sambungin konektor ke board Pico-nya, Pak. Oke, next Pico-nya kita flash dulu. Firmware-nya bisa di-download langsung di link yang ada di deskripsi. Cara nge-flashnya gampang. Di board Pico ada semacam switch buat masuk ke bootloader. Tekan switch-nya, terus colokin USB. Ntar di PC bakalan muncul mass storage. Tinggal pastein file firmware-nya ke situ. Pico bakalan reboot otomatis setelah proses selesai. Langsung kita tes aja, Pak. Untuk aplikasi Scopy-nya bisa langsung download di Play Store. Oke, di sini kita coba pasangin kabel probe-nya. Coba kita tes sentuh. Yap, osiloskopnya bisa jalan, Pak. Ditandai dengan kebacanya HAM 50 Hz dari listrik PLN. Nice. Sebelum osiloskopnya bisa dipakai, alangkah baiknya kita kalibrasi dulu, Pak. Untuk kalibrasi kita butuh adjustable PSU sama multimeter. Kabel probe-nya kita tempelin ke multimeter. Karena yang kita coba kalibrasi adalah tegangan positifnya dulu, output PSU-nya kita tempelin sesuai polaritas, positif ke positif, negatif ke negatif. Kita naikin tegangan secara perlahan. Ketika tegangan Vmax di osiloskop kebaca 3,3 volt, catat tegangan yang kebaca di multimeter. Lanjut kita kalibrasi tegangan negatifnya, Pak. Output PSU-nya tinggal kita balik. Lalu naikin tegangan secara perlahan sampai Vmax di Scopy-nya terbaca 0,0 volt. Catat kembali tegangan yang ada di multimeter.
Oke, kopinya udah selesai. Terus mau ngapain nih enaknya? Nggak ada urgensi apa-apa sih, cuman pengen punya aja. Cuman ya nggak afdol nggak sih kalau nggak dites. Kita coba ngukur output power amplifier aja kali ya. Kebetulan ada ampli ZK502T dari Uzi. Kita coba ukur nih, beneran 2x50 watt kah seperti klaimnya Uzi? Kalau nggak salah chipnya pakai TPA 3116 pak. Oke, nggak pakai lama, aneh setup dulu pak. Nah, setupnya output amplifier aneh umpanin ke dummy load 4 ohm, supply-nya aneh kasih 24 volt, dan inputnya aneh kasihin 1 kHz. Oke, kita coba play. Kita naikin sampai klip. Oke, udah klip. Terus kita cek ke measurement, terus snapshot. Nah, dapatnya 12,09 volt RMS. Tinggal kita hitung aja, Pak. Jadi 12,09 dikali 12,09 dibagi load 4 ohm. Hasilnya 36,5 watt, Pak. Nggak sesuai ekspektasi sih. Tapi ya nggak apa-apa lah. Yang penting bunyi aja, Pak. Oke, misinya udah selesai. Sekian dulu videonya. Semoga bisa ngebantu kalian yang pengen bikin Scoopy. Like video ini jika kalian suka. Kalau nggak suka, dislike juga nggak apa-apa, Pak. Oh iya, jangan lupa di subscribe ya, Pak. Until next time, keep DIY.